Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya, Daftar Suka. Di balik sejarah berbagai kesaktian Insinyur Soekarno, terdapat kisah beberapa guru spiritual yang menjadi inspirasi dan keilmuan beliau dalam melakukan berbagai pergerakan. Mereka semua adalah tokoh pahlawan perjuangan dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu tongkat komando yang dipegang Soekarno dikisahkan juga merupakan salah satu pemberian dari guru spiritualnya. Berikut adalah beberapa guru Soekarno yang juga memiliki kesaktian wingit dan keramat. Yang pertama, Hos Cokro-Minoto. Raden Haji Umar Said Cokro-Minoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur 16 Agustus 1882 dan meninggal di Yogyakarta 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Beliau lebih dikenal dengan nama Hos Cokro-Minoto, merupakan salah satu pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yaitu Serikat Islam. Sebagai tokoh pergerakan salah satu trilogi, darinya yang termasyhur adalah setinggi-setinggi ilmu, semurni-semurni tauhid, sepintar-sepintar siasat. Ini menggambarkan perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan tiga kemampuan pada seorang pejuang kemerdekaan. Insinyur Soekarno mondok di rumah Cokro-Minoto pada usia 15 tahun. Ayah Soekarno, yaitu Sukemi Sosrodihardjo, menitipkan Soekarno yang melanjutkan pendidikan di Hogar Borger School. Dalam salah satu biografi yang ditulis Indi Adam, Soekarno mengenang Cokro-Minoto sebagai idolanya. Soekarno belajar tentang menggunakan politik sebagai alat mencapai kesejahteraan rakyat dan dunia pergerakan sekaligus tentang agama dari Haji Omar Said Cokro-Minoto. Yang kedua, Sosro Kartono adalah kakak kandung Raden Ajeng Kartini. Dia memiliki hubungan dekat dengan Presiden Soekarno yang merupakan salah satu guru spiritual Bung Karno. Pada satu sejarah, tanggal 18 Agustus 1930, Bung Karno dihadapkan di Pengadilan Hindia Belanda, Bandung. Di malam sebelum majelis hakim mengetukkan palu putusan, 6 orang pembela Bung Karno diam-diam pergi ke kediaman Dr. Raden Sosro Kartono. Selain sebagai kakak kandung Raden Ajeng Kartini, lelaki ningrat ini juga dikenal sebagai abdi kebatinan yang sangat dihormati di Kota Kembang. Di dalam rumah Raden Sosro Kartono sudah ada 6 kursi setengah melingkar menghadap beliau tanpa memerintahkan sebelumnya. Mata batin Sosro Kartono begitu tajam sehingga ia bisa mengetahui bahwa tengah malam akan datang 6 orang kawan Soekarno. Makin takjub, ke-6 orang tersebut demi melihat dan merasakan semua yang dialaminya malam itu. Sosro Kartono juga mengetahui jika keesokan harinya Soekarno dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Yang ketiga, Kiai Haji Muhammad Yusuf. Kong Usup lahir pada 1873 di Jakarta Pusat. Ayahnya bernama Sanen dan ibunya bernama Putri Kecil. Kong Usup tinggal di sekitar Cikini dan besar di Jakarta. Beliau meninggal pada tahun 1971 pada umur 54 tahun. Makamnya berada di area perumahan Elit Depok, Jawa Barat. Menurut kakeknya, Kong Usup yaitu merupakan salah satu pemimpin Laskar Perjuangan Hizbullah dan juga pernah menjadi penasihat Insinyur Soekarno. Laskar Hizbullah dipimpin Kong Usup pada tahun 1941 menyerang markas batalion. Ia menjadi buronan Belanda karena kerap merampok rumah-rumah warga Belanda dan tuan tanah untuk memberikan makan kepada orang lapar. Lantaran licin seperti belut, ia belum pernah tertangkap oleh kompeni dan dikisahkan pula bahwa beliau tidak mempan terkena senjata, termasuk bom. Yang keempat, Datuk Mujib. Datuk Mujib bin Saaba, tokoh ulama tinggal di Tanah Abang, yaitu Jakarta Pusat. Beliau merupakan salah satu guru spiritual Soekarno yang dianggap sangat keramat. Beliau merupakan murid dari guru Khalid Kondangdia. Datuk Mujib adalah ulama Betawi keturunan Raja Bone, Sulawesi Selatan. Beliau lahir pada 1870. Selain alim dan fasih ilmu fikih, Datuk Mujib juga dikenal memiliki karomah. Mbah Tinur, salah satu murid Datuk yang masih hidup, mengisahkan keramat ditunjukkan gurunya itu. Kisahnya saat Datuk mengajak Mbah Tinur bersama keempat rekannya menziarahi kubur anaknya. Datuk menyuruh keempat muridnya itu pergi duluan. Meski keempatnya sudah mengambil jalan pintas, tetap saja Datuk Mujib sampai lebih dulu. Keramat lainnya adalah Datuk Mujib mampu menghentikan hujan. Menurut alam, konon tongkat komando yang biasa digenggam oleh Bung Karno merupakan pemberian dari Datuk Mujib.
Namun cerita lain dari anggota pasukan pengawal Bung Karno menyebutkan tongkat komando tersebut merupakan perwujudan dari jin muslim dan menghilang ketika Soekarno meninggal. Dan itulah tadi 4 guru sakti spiritual Bung Karno yang jarang diketahui orang. Terima kasih karena sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.